Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 matematika tentang bangun ruang, materi menentukan volume bangun ruang tabung. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kompetensi dasar bangun ruang 3.5 yaitu menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti buku satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung untuk bagian ke-7? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Mengenal volume bangun ruang. Volume bangun ruang dapat diartikan sebagai ukuran yang menyatakan isi bangun ruang. Literasi, apa itu geometri? Nah, Pak Agung akan jelaskan di sini. Geometri berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi dan metron yang artinya pengukuran. Geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang, sudut, dan ruang. Belajar bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut merupakan bagian dari ilmu geometri. Ilmu geometri sudah mulai ada sejak zaman Mesir kuno. Ingin tahu lebih banyak? Nah, bisa dibaca pada website berikut ini. Nah, perhatikan di sini anak-anak yang ditunjuk pada panah. Nah, di sini adalah geometri 2 dimensi atau yang disebut dengan bangun. Kemudian yang kedua di sini yang bawah adalah geometri 3 dimensi atau bangun ruang. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita menginjak anak-anak pada bangun ruang tabung. Tabung merupakan sebuah prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar tabung berikut. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah kaleng pengemas bahan kebutuhan rumah tangga yang memiliki bentuk tabung atau silinder. Juga terdapat tangki minyak berbentuk tabung atau silinder. Nah, kalian perhatikan di sini contoh gambarnya. Nah, di sini adalah kaleng pengemas yang biasanya digunakan untuk kaleng susu dan kaleng makanan. Kemudian di sini ada tangki minyak yang bentuknya tabung. Sifat-sifat bangun ruang tabung. Perhatikan gambar berikut. Mengenal bangun tabung. Sifat tabung adalah 1. Memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. 2. Memiliki 2 rusuk. 3. Tidak memiliki titik sudut. Jadi itu tadi adalah sifat-sifat tabung. Anak-anak hebat, pada kesempatan ini kita akan menginjak pada materi menentukan volume tabung. Perhatikan gambar berikut. Bidang alas tabung tersebut berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Adapun tinggi tabung adalah T. Sebelumnya telah diketahui bahwa tabung merupakan sebuah prisma. Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Dengan demikian, volume tabung adalah sebagai berikut. Jadi, formulanya sebagai berikut. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Volume tabung sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Jadi volume tabung adalah V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Keterangan V adalah volume tabung, R adalah jari-jari alas tabung, T adalah tinggi tabung. Pi adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Jadi volume tabung adalah V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Jadi itu tadi adalah cara menentukan volume tabung. Sekarang contoh soal nomor 1, tentukan volume tabung pada gambar di bawah ini. Penyelesaian, anak-anak hebat,
untuk rumus volume tabung, yaitu Pi kali R kuadrat dikali T. Nah, sekarang kita akan memasukkan untuk nilainya anak-anak. Volume tabung sama dengan, nah Pi-nya itu 22/7, perhatikan panah berikut. Pi itu kita berikan 22/7, kemudian R kuadrat itu berarti 7 dikali 7. Nah, 7-nya ini anak-anak, jari-jari, 7 dikali 7 itu sama dengan R kuadrat dikali T. Nah, ini T-nya adalah 20. Kita masukkan di sini. Kemudian kita coret anak-anak di sini, berarti bisa dibagi 7. 7 dicoret, 7 dibagi 7 1, kemudian 7 dibagi 7 juga 1. Di sini ada bilangan yang bisa sama-sama dibagi 7. Maka kita tulis di sini volume tabung sama dengan 22 dikali 7. Nah, sisanya 7 ini. Kemudian dikali 20. Maka volume tabung sama dengan 22 dikali 7 dikali 20, hasilnya yaitu 3080. Jadi volume bangun di atas adalah 3080 cm3. Jangan lupa usahakan kalau menulis volume di belakangnya berdasarkan satuan kita buat pangkat 3, yaitu kubik. Jelas ya? Nah, matematika itu mudah dan menyenangkan. Berikutnya yaitu contoh soal nomor 2. Hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Dan Pi-nya kita menggunakan 3,14. Nah, ini bangunnya anak-anak, penyelesaian. Nah, di sini perhatikan panah, untuk diameter di sini ada 20. Kemudian tingginya yaitu 30 cm. Kita tulis di sini diameternya yaitu 20 cm. Kemudian kita rubah ke jari-jari. Nah, jari-jarinya itu R sama dengan 10. Dari mana 10? Dari diameter dibagi 2, atau 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, sekarang kita masukkan rumus anak-anak di sini. Volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan nilainya di sini anak-anak. Pi-nya, perhatikan di sini panah. Nah, Pi-nya kita menggunakan 3,14. Kemudian jari-jarinya R itu 10. Berarti R pangkat 2, 10 dikali 10. Kemudian T-nya tingginya adalah 30. Kita masukkan di sini. Volume tabung sama dengan dalam kurung 3,14 dikali 100. Nah, 100 itu dari mana? Dari 10 dikali 10. Nah, perhatikan yang di dalam kurung ini, nanti kita selesaikan dulu. Kemudian di sini ada perkalian dengan tingginya, yaitu 30. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu anak-anak. Yang di dalam kurung 3,14 dikali 100 hasilnya yaitu 314. Kemudian dikali T tingginya yaitu 30. Maka hasilnya 314 dikali 30 yaitu 9420. Jadi volume silinder tersebut adalah 9420 cm3. Mudah kan? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Berikutnya yaitu contoh soal nomor 3. Sebuah tabung dengan tinggi 14 cm, volumenya 2156 cm3. Tentukanlah diameter dan keliling alas tabung. Nah, kita menggunakan Pi-nya itu 22/7. Nah, ini adalah bangunnya anak-anak. Volumenya diketahui, volume tabung yaitu 2156 cm3. Kemudian tingginya diketahui 14 cm. Penyelesaian, nah T atau tinggi sama dengan 14 cm, sedangkan volume yaitu 2156 cm3. Kemudian Pi itu sama dengan 22/7. Nah, kita masukkan rumus di sini. Volume tabung atau V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Kita masukkan nilainya anak-anak. V tabung di sini sama dengan 2156 cm3. Kemudian sama dengan Pi-nya berapa? Sudah diketahui ini anak-anak. Pi-nya yaitu 22/7. Kita masukkan di sini. Kemudian R kuadrat dikali R kuadratnya belum diketahui. Kemudian dikali T, tingginya diketahui anak-anak. Tingginya adalah 14. Kita taruh di sini tingginya 14. Kemudian kita coret, ternyata ada yang bisa dibagi 7, yaitu 14 dibagi 7. Hasilnya yaitu 2. Sekarang kita tulis lagi di sini, volume tabung 2156 cm3 sama dengan 22 dikali R pangkat 2 dikali 2. 2 dari mana? Dari 14 dibagi 7. 7 dibagi 7, 1. 14 dibagi 7, 2.
Jadi tinggal ditulis 22-nya dikali R pangkat 2 dikali 2. Kemudian kita tulis lagi di sini anak-anak 2156 cm3 ini untuk volume tabung sama dengan 22 dikali 2 dikali R pangkat 2. Nah, kita balik, ditaruh di sini karena perkalian letaknya bisa berubah-ubah, tidak masalah. Nah, sekarang kita tulis lagi volume tabung 2156 cm3 sama dengan, nah 22 dikali 2 itu hasilnya 44 dikali R pangkat 2. R pangkat 2 ini atau jari-jarinya belum diketahui. Nah, sekarang R pangkat 2 sama dengan, nah perhatikan, volume tabung dibagi 44. Jadi di sini 2156 dibagi 44. Nah, perhatikan di sini pembagiannya 2156 dibagi 44, hasilnya yaitu 49. Dari mana? Dari pembagian porokabit di sini. Nah, kalian lakukan di rumah, cocokkan. Jika memang betul, kalian tulis di sini 49. Berarti jawabannya betul. Nah, di sini untuk menghilangkan pangkat 2 dari R pangkat 2 ini kita menggunakan akar. Jadi R sama dengan akar dari 49 atau berapa dikali berapa, nilai yang sama hasilnya 49. Nah, kalau akar 49 berarti jawabannya yaitu 7. Jadi 7 dikali 7 adalah 49. Akar dari 49 adalah 7. Kita lanjut. Berikutnya di sini perhatikan panah, jika diketahui R-nya atau jari-jarinya 7, maka di sini yang ditanyakan diameter dan keliling. Berarti kita akan mencari diameternya dulu. D sama dengan 2 dikali R. Kenapa 2 dikali R? Karena diameter dari tabung berarti 2 kalinya jari-jari. Nah, kita tulis di sini diameter sama dengan 2 dikali R. Maka diameter sama dengan 2 dikali 7. 7 dari mana? R-nya dari sini. Jari-jarinya 7. Kita taruh di sini 7. Berarti 2 dikali 7 hasilnya yaitu 14 cm. Jadi diketahui anak-anak di sini diameter dari tabung ini adalah 14 cm. Nah, sekarang kita tinggal mencari keliling alas tabung. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Keliling alas tabung K sama dengan Pi dikali D atau Pi dikali diameter. Keliling alas tabung sama dengan, kita tulis di sini Pi-nya adalah 22/7 dikali D-nya sudah ketemu tadi, diameternya 14. Nah, sekarang di sini anak-anak kita bisa bagi 7 bisa dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Berarti nanti 22 hasilnya dari 14 dibagi 7 adalah 2. Jadi kita tulis di sini ya, kita coret dengan menggunakan garis berwarna merah, sama-sama bisa dibagi 7. Hasilnya yaitu 22 dikali 2, hasilnya keliling alas tabung sama dengan 44 cm. Dari mana 44 cm? Dari 22 ini anak-anak dikali 2. 2 itu hasil dari pembagian 14 dibagi 7. Sudah diketahui di sini bahwa keliling alas tabung adalah 44 cm. Jadi diameter tabung adalah 14 cm dan keliling alas tabung adalah 44 cm. Sudah mengerti ya? Matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang tugas satu kalian di rumah, perhatikan di sini, hitunglah volume tabung di bawah ini. Soal nomor 1 dan nomor 2 gunakan Pi sama dengan 22/7. Aku ulangi, soal nomor 1 dan 2 gunakan Pi sama dengan 22/7. Sedangkan soal nomor 3 dan 4 gunakan Pi sama dengan 3,14. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini menggunakan Pi sama dengan 22/7. Sedangkan untuk nomor 3 dan 4 menggunakan Pi sama dengan 3,14. Nah, ini mudah anak-anak, kalian kerjakan di rumah dengan menggunakan buku tugas kalian. Kemudian di sini ada soal cerita. Tugas 2 kalian di rumah adalah soal cerita. Kerjakan soal cerita di bawah ini. Ada 5 soal, kalian pahami, kalian baca dengan teliti supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal berikut dan hasilnya atau jawabannya kalian benar.
Sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian materi matematika kelas 5 tentang bangun ruang menentukan volume tabung. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.